Guys, minoritas opini mau bagi-bagi hadiah nih. Kalian tinggal komen di video channel YouTube-nya Minoritas Opini yang menarik untuk dibahas. Pastinya harus subscribe dan like channel YouTube Minoritas Opini. Untuk info lebih lanjut dan selengkapnya langsung cek postingan Minoritas Opini guys. Dan selamat kepada pemilik akun ini. Anda terpilih sebagai pemenang. Silahkan hubungi admin kami, kontaknya ada di bio. Sepanjang sejarah peradaban, zaman ke zaman, abad ke abad, berbagai peradaban telah menerapkan hukuman yang sangat brutal, sadis dan menyiksa yang berujung pada kematian bagi pelaku kejahatan atau keputusan pemimpin lainnya. Hukuman yang bisa dibilang ekstrim, brutal dan sadis. Mulai dari hukuman mati, hukuman gantung hingga hukuman yang lebih mengerikan lainnya. Kali ini kita akan mengangkat tema hukuman tersadis yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Inggris. Di bawah kepemimpinan Raja Henry ke-8. Inggris di bawah pemerintahan Raja Henry ke-8 di tahun 1509 sampai dengan 1547, sangatlah ekstrim dan kejam, yang berujung pada kematian. Raja Henry pada masanya dikenal sebagai raja tiran yang paranoid dan menggunakan hukum sebagai alat teror untuk memperkuat kekuasaan absolutnya. Dengan hukuman sesadis itu dilakukan Raja Henry agar orang yang bekerja di bawah kepemimpinannya patuh dan segan kepadanya dan peraturan yang dia buat. Koruptor. Masyarakat mana yang ndak benci melihat tingkah koruptor? Koruptor bisa dibilang musuh utama masyarakat. Pada masa kepemimpinan Raja Henry, kasus korupsi sangatlah minim. Karena hukuman yang dijatuhkan tidak main-main, para pejabat pun enggan melakukannya. Bentuk hukuman dan konsekuensi bagi koruptor atau pejabat korup di era kepemimpinan Raja Henry ke-8 salah satunya dijatuhkan hukuman mati dengan cara pemenggalan kelapa. Sengaja saya plesetkan menjadi kelapa biar gak kena pelanggaran guys. Bagi pejabat tinggi atau bangsawan yang ketahuan atau dianggap berkhianat dan korupsi berat, hukuman utamanya adalah eksekusi mati, yaitu dilakukannya pemenggalan kelapa. Di zaman Raja Henry ke-8 hukuman itu dianggap sebagai hukuman metode umum yang dilakukan. Contoh kasus, pernah terjadi seperti yang dialami Thomas Cromwell, tidak pandang bulu, penasihat utama Raja Henry sendiri, yang dieksekusi penggal pada tahun 1540. Corruption of blood. Maksudnya keturunan para pelaku korupsi juga akan kena imbasnya. Pelaku yang divonis tidak hanya dieksekusi, tetapi garis keturunannya dianggap tercemar. Sehingga ahli warisnya dilarang selamanya untuk mewarisi gelar, tanah, atau harta keluarga. Bisa dibilang keturunan si pelaku dimiskinkan. Coba aja pada zaman dulu Konoha menerapkan metode seperti itu, mungkin koruptor populasinya tidak sebanyak sekarang. Bukan hanya dipenggal. Di era kepemimpinan Raja Henry VIII koruptor juga dihukum sadis dengan cara dibakar hidup-hidup. Hukuman itu tidak hanya berlaku untuk koruptor, tapi juga berlaku untuk tindak pidana berat yang lainnya, seperti berkhianat kepada kerajaan. Poena Chulae. Poena Chulae, dari bahasa Latin yang berarti hukuman tenggelam. Hukuman yang diterapkan Romawi, di bawah hukum Romawi adalah sebuah jenis dari hukuman mati yang ditujukan kepada seseorang yang didakwa melakukan parisida. Definisi parisida ialah yang merujuk pada pembunuhan orang tua, keluarga, atau kerabat dekat. Parisida dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling mengerikan pada era Romawi.
karena melibatkan penghilangan nyawa sosok yang seharusnya dihormati dan dihargai. Penerapan metodenya, terpidana pertama-tama dipukuli dengan tongkat sambil kepalanya ditutup dengan kantong dari kulit. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam karung yang besar. Mengerikannya lagi, di dalam karung tersebut terpidana tidak sendirian. Mereka dimasukkan bersama 4 ekor hewan hidup, seekor anjing, seekor ayam jantan, seekor ular beludak, dan seekor monyet. Kemudian karung dijahit rapat, karung tersebut dibawa menuju sungai terdekat. Bayangkan, si pelaku di dalam satu karung yang sudah dijahit rapat tidak bisa keluar, bersama hewan buas seperti ular dan anjing. Sesampainya di sungai lalu dilemparkan ke dalam air, hingga terpidana mati tenggelam bersama hewan liar yang ada di dalam karung itu. Praktik ini pertama kali dicatat sekitar abad kedua sebelum Masehi. Hukuman Lingchi. Sesuai dengan namanya, hukuman ini berasal dari Tiongkok. Lingchi atau kematian 1000 sayatan adalah metode eksekusi brutal di Tiongkok kuno pada tahun 900 sampai tahun 1905. Di mana terpidana diikat erat ke tiang. Lalu dagingnya diiris-iris tipis secara metodis dalam jangka waktu yang sengaja dilama-lamakan, yang menyebabkan kematian lambat yang tragis. Hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman mati, hukuman ini juga bisa dibilang penghinaan. Karena pelaku dieksekusi di tempat umum disaksikan oleh banyak massa. Diberlakukan untuk kejahatan paling serius, seperti pengkhianatan, pembunuhan orang tua, dan kejahatan berat lainnya. Kata Lingchi secara harfiah berarti mendaki gunung secara perlahan, yang mencerminkan sifat hukuman yang menderita berkepanjangan dan meninggal secara bertahap. Penyiksaan perahu. Penyiksaan perahu kuno berasal dari Persia. Sebuah metode eksekusi brutal, yang dimana korban ditempatkan telentang di antara 2 perahu atau wadah yang ditangkupkan. Hanya bagian kepala, tangan, dan kakinya yang terlihat keluar. Kemudian korban dipaksa minum susu dan madu hingga perutnya buncit, dan wajah, lengan, serta kaki diolesi campuran yang sama. Rasa manis tersebut memancing atau menarik datangnya semut, lalat, tawon, dan serangga lain yang akan mengerumuni dan menyengat korban. Perut korban yang kembung akan mengeluarkan kotoran cair, menciptakan lingkungan ideal bagi cacing usus dan jenis cacing lain untuk berkembang biak dan memakan daging korban yang membusuk. Betapa aneh kesadisan metode hukuman ini. Korban meninggal secara perlahan karena infeksi, dehidrasi, kelaparan, atau kebusukan tubuh dalam kondisi yang sangat menyiksa dan menjijikkan. Sungguh proses kematian yang sangat sadis. Penyiksaan perahu terkadang disebut dengan istilah skafisme. Dilaporkan sebagai metode eksekusi kuno yang digunakan oleh Persia pada masanya. Banteng perunggu. Banteng perunggu adalah hukuman yang diterapkan oleh Yunani kuno. Hukuman ini diciptakan oleh Perilos dari Athena. Banteng perunggu metode hukuman penyiksaan yang kejam, yang dimana korban dimasukkan ke dalam patung berwujud banteng yang dalamnya berongga, ruang di dalamnya bisa memuat 1 orang dewasa. Dengan kondisi badan duduk dan membungkuk. Sementara si pelaku terkunci dari luar di dalam rongga patung, di bawah patung terdapat api besar yang menyala. Patung banteng sudah didesain sedemikian rupa. Di kepala patung banteng terdapat hidung yang terbuat dari pipa, suara jeritan korban merintih terbakar keluar melalui hidung patung. Palaris punya gairah tersendiri saat mendengar jeritan rintihan terbakar si korban, yang berada di dalam patung banteng. Suara yang keluar lewat pipa itu mengubah suara jeritan korban menjadi melodi sedih yang menyerupai raungan banteng. Ucap Palaris. Yang lebih gilanya lagi,
Tujuan banteng perunggu ini diciptakan untuk menghibur Palaris. Dengan suara jeritan korban yang teriak kepanasan yang menurutnya dianggap unik. Plot twistnya Palaris yang membuat banteng perunggu itu meninggal dengan cara yang sama juga. Yang dimana Palaris dimasukkan ke dalam rongga patung banteng dan dibakar hidup-hidup.